Halo guys, kembali di channel Yenda. Di video kali ini, saya akan merangkum sebuah film adventure fantasi berjudul Ghostbusters Frozen Empire yang dirilis pada tahun 2024. Buat kalian yang belum nonton alur cerita film Ghostbusters Afterlife, bisa nonton terlebih dahulu alur ceritanya. Biar paham, link ada di pojok kanan atas video. Jadi adik-adik, film ini menceritakan tentang para Ghostbusters atau pemburu hantu yang menemukan artefak kuno yang melepaskan dewa berkekuatan jahat, sehingga memicu terjadinya pembekuan parah di seluruh kota New York dan bahkan dunia. Lalu, bagaimana cerita selanjutnya? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Pada tahun 1904 di kota New York, anggota Departemen Pemadam Kebakaran ditugaskan untuk memadamkan asap di The Manhattan Adventure Society. Saat tiba di sana, anggota damkar tersebut dikejutkan dengan asap yang malah masuk kembali ke dalam ruangan. Tidak cuma itu, mereka juga menemukan kalau ternyata di dalam ruangan itu tidak panas, melainkan sangat dingin, sampai-sampai tangan salah satu anggota membeku. Ketika mereka mendobrak pintunya, mereka mendapati bahwa di dalam ruangan itu sudah membeku semua, termasuk beberapa mayat beku di dalamnya. Lalu, di sisi ruangan, terpampang sosok misterius yang sedang memegang sebuah bola artefak kuno. Dan saat bola itu terbuka, duar, mayat-mayat di ruangan seketika meledak menyebel serta hancur. Di waktu itu juga, sepasang mata yang menyala muncul di dalam bola tersebut. Scene kemudian berpindah ke masa sekarang, tepatnya 3 tahun setelah kejadian di Summerville, Oklahoma, di mana Kelly Splanger, Gary Groberson, dan anak-anaknya yaitu Trevor serta Poby akhirnya pindah ke New York City untuk fokus menjadi Ghostbuster. Pada saat itu juga, mereka sedang mengendarai mobil Ecto-1 untuk mengejar hantu yang dinamai naga saluran pembuangan uyuh yang berkeliaran di jalanan. Poby kemudian menjalankan tugasnya untuk menangkap hantu naga itu dengan senjata proton pack yang terhubung dengan akselerator nuklir. Ketika Poby berhasil meraih ekor naga tersebut, Trevor segera mengeluarkan trap ghost yang diletakkan di dalam mobil RC. Sayangnya hantu naga itu semakin tinggi sehingga trap ghost milik Trevor tidak bisa menjangkaunya. Untungnya masih ada Kelly yang langsung menerbangkan drone-nya yang sudah dipasangi trap ghost. Dan dengan sedikit gerakan tipuan, mereka akhirnya berhasil menangkap hantu naga tersebut. Akan tapi, Gary kehilangan kendali dan menabrak sepeda yang terparkir. Setelah kejadian ini, mereka bertemu dengan musuh lama Ghostbusters dari zaman Bien. Siapa lagi kalau bukan Walter Peck yang kini sudah menjadi wali kota New York. Walter menggunakan kekuasaannya untuk mempermasalahkan mereka karena sudah menyebabkan banyak kerusakan di jalanan. Tak hanya itu, Walter juga marah karena mereka memperkecakan Poby yang masih berumur 15 tahun. Kejadian itu juga menjadi berita di mana-mana sehingga membuat Walter memandang buruk tentang Ghostbusters. Keesokan harinya, keluarga itu menjalani hari-hari seperti biasa. Terlihat kalau Gary sebisa mungkin menjadi ayah pengganti yang baik bagi Poby serta Trevor. Namun Poby masih belum cukup menerimanya, jadi Kelly terus memberinya dukungan yang terbaik untuk pacarnya tersebut. Gary dan Kelly kemudian memasukkan hantu naga tangkapan mereka ke saluran pembuangan atau penampungan yang dikhususkan untuk para hantu. Namun setelah masukkan hantu naga, saluran pembuangan menjadi bergetar yang artinya saluran tersebut sudah mencapai kapasitas maksimum. Sementara itu, Poby kemudian pergi ke toko barang antik sekaligus markas Ghostbusters yang dibiayai oleh Winston Zeddemore dan dikelola oleh Pak Ray. Di sana Poby menemui teman dekatnya bernama Podcast.
Ia lalu tak sengaja melihat mini Stay Puft Marshmallow Man yang jumlahnya lebih dari satu. Ternyata mini marshmallow itu diseludupkan oleh Ray saat kembali dari Summerville dan kini makhluk itu berkembang biak. Bersama dengan itu, seorang pria bernama Nedem Rasmadi datang sambil membawa sebuah kotak. Entah apa di dalam kotak itu, tapi makhluk-makhluk kecil tadi langsung lari ketakutan. Rupa-rupanya yang ada di dalam kotak itu adalah bola artefak kuno yang ada di awal film. Nedem yang merupakan seorang gamer dan ingin membeli skin Alucard berniat menjual bola tersebut yang ia dapat turun-temurun dari neneknya dengan harga $50 saja. Karena Ray penasaran, ia pun mencoba menggunakan alat pendeteksi energi atau PKA meter untuk melihat apakah di dalam bola tersebut ada roh. Dan saat dicek, seketika alat itu langsung rusak dan ruangan menjadi gempa. Bola itu juga mengeluarkan hawa dingin yang secara cepat merambat ke tangki pembuangan hantu dan membuat dinding di sekitarnya retak. Beberapa jam kemudian, Trevor yang hendak menyabun mendapati cairan seperti slim berwarna hijau di lantai atas. Karena merasa terganggu, ia pun pergi ke atap untuk mengeceknya dan menemukan setumpuk kemasan cepat saji yang mulai bergerak-gerak. Saat Trevor hendak membuka tumpukan tersebut, tiba-tiba muncul sosok hantu Slimer yang langsung terbang dan menghilang. Gak lama kemudian, Kelly, Gary, dan Trevor mendapatkan panggilan darurat untuk menangkap hantu pocong yang kesasar ke AS. Namun kali ini mereka tidak mengajak Bobby karena mengingat ucapan sang wali kota yang akan menghentikan mereka jika memperkerjakan anak di bawah umur lagi. Alhasil, Bobby pun murung dan memilih main catur sendirian di taman. Ketika sedang bermain catur, tiba-tiba satu bidak catur mulai bergerak sendiri. Dan ternyata bidak itu dimainkan oleh hantu perempuan yang bernama Melody. Melody lalu bercerita kalau ia meninggal karena terjadi kebakaran hebat di apartemennya. Itulah mengapa Melody selalu muncul dengan api-api di tubuhnya. Setelah mengalahkan Bobby dalam main catur, Melody tiba-tiba menghilang begitu saja. Keesokan harinya, Gary dan Caroline memanggil Winston dan teknisi Ghostbuster pusat untuk memperbaiki penampungan hantu di rumah mereka. Namun saat dicek, si teknisi bernama Lars Pinfeld mengungkapkan kalau penampung di rumah ini sudah terlalu penuh. Hal ini tentu saja wajar karena penampungan ini sudah digunakan hampir 30 tahun. Winston dan Lars kemudian mengajak keluarga kecil itu ke fasilitas penelitian Ghostbuster yang baru saja dibuat oleh Winston. Di sana, Trevor bertemu dengan teman dekatnya yang bernama Lucy. Mereka kemudian ditujukan alat-alat yang biasa mereka gunakan untuk mengetes benda-benda yang berhantu. Tidak cuma itu, mereka juga memiliki berbagai macam benda yang di dalamnya ada kodam atau roh hantu. Lars kemudian memperkenalkan Gary dengan alat pemindah roh, di mana roh yang ada di suatu benda bisa dicabut dan dipindahkan ke tabung sebelahnya. Hal ini pun membuat Bobby terkesima dan berpikir kalau mungkin roh manusia bisa dipindahkan. Namun Lars dan Winston menyatakan kalau mereka belum mengujinya terhadap manusia. Setelah itu, Lars memperkenalkan mereka dengan jenis-jenis hantu yang sedang dalam uji coba, termasuk hantu posesor yang bisa merasuki benda mati apapun. Sebelum kembali ke rumah masing-masing, Ray memberikan bola artefak kuno ke Lucy dan memintanya untuk memeriksa apakah di dalamnya ada roh jahat atau tidak. Setelah semua orang pergi, Lars dan Loki kemudian akan memindahkan roh bola artefak kuno yang terbuat dari kuningan dan berbagai macam simbol aneh. Di dalam prosesnya, tiba-tiba mesin tidak kuat dan listrik mengalami anjlok. Tidak cuma itu, hantu-hantu di sana juga mulai ricuh dan ketakutan.
Setelah listrik kembali menyala, Lars memutuskan untuk mengambil bola tersebut yang gagal diekstrak. Namun begitu ia pegang, si bola mengeluarkan suhu dingin yang mengakibatkan tangan Lars membeku. Di malam harinya, Ghostbuster mendapat telepon yang melaporkan adanya hantu kroco yang berkeliaran. Gak lama setelah Gary dan kru lainnya pergi, Bobby mendapatkan laporan dari seorang pelayan yang mengaku kalau ada hantu di kafenya. Mengetahui Gary, Kelly, dan Trevor sedang pergi, Bobby pun diam-diam mengambil tugas ini bersama podcast. Keduanya lalu tiba di kafe yang sudah disebutkan, dan saat mereka hendak menangkap hantu itu, ternyata hantunya si Melody. Podcast pun bersiap untuk menangkap Melody, namun Bobby tak tega untuk melakukannya dan sengaja menembaknya telat agar Melody bisa pergi. Ketika Bobby pergi melihat keluar, ia baru saja menyadari kalau restoran itu dinamai Melody. Setelah kejadian itu, Melody mendatangi kamar tidur Bobby. Keduanya kemudian mulai mengobrol banyak dan mengajak Melody berkeliling. Saat Bobby membawa Melody ke penampungan hantu, Melody teringat tentang almarhum keluarganya dan mengaku ingin menemui keluarganya yang sekarang sudah di alam lain. Keesokan harinya, Trevor mencoba memancing Slimer menggunakan makanan dan berniat untuk menjebaknya. Namun seisi rumah tiba-tiba gempa sehingga aksi Trevor gagal. Ternyata goncangan tadi akibat dinding saluran penampungan hantu meledak dan suhu menjadi sangat dingin. Karena merasa aneh, Trevor pun pergi ke fasilitas bersama Ray dan podcast. Di sana Lars menunjukkan tingkah-tingkah aneh dari hantu lain saat melihat bola artefak mulai mengeluarkan suhu dingin. Efek dari suhu tersebut membuat pintu pelindung ruangan prosesor melemah sehingga prosesor berhasil keluar dan diam-diam masuk ke alat perekam suara milik podcast. Karena penasaran dengan bola itu, Trevor, Lucky, dan Lars pun mengunjungi rumah Needham untuk mencari tahu informasi lebih lanjut. Setelah bertemu Needham menunjukkan mereka ruangan rahasia milik neneknya, di mana ia menemukan bola artefak tersebut. Di ruangan itu mereka menemukan berbagai macam alat-alat kuno seperti baju sirah kuningan yang di awal film dan juga dua sepasang tanduk ember. Saat mereka mengecek energi pada benda-benda tersebut, mereka malah dikejutkan dengan tubuh Needham yang memunculkan energi spiritual. Alhasil mereka pun membawa Needham ke Dr. Vectrum, salah satu anggota Ghostbuster terdahulu untuk penelitian lebih lanjut. Dan setelah dites, ternyata Needham ini memiliki kemampuan yang bisa memanipulasi api setiap kali Needham marah. Jadi setiap Phantom membuat Needham emosi, api yang ada di ruangan menjadi semakin besar mengikuti emosional Needham. Di sisi lain, Ray mengajak Bobby dan podcast pergi ke perpustakaan umum New York untuk mempelajari lebih lanjut tentang asal-usul bola artefak tersebut. Di sana mereka kemudian bertemu dengan penjaga perpustakaan yang bernama Dr. Hubert Welski yang bersedia menjelaskan untuk mereka. Jadi, berabad-abad sebelumnya, ada seorang raja yang gila akan kekuasaan. Raja itu adalah Raja Samudari. Ia lalu mencari bantuan dari entitas kuat yang bernama Dewa Garaka untuk mengalahkan serta menaklukkan wilayah. Tapi, setelah Garaka menaklukkan Asia Tengah, Samudari curiga kalau Garaka memiliki tujuan yang terselubung. Alhasil, Garaka pun ditangkap dan dihancurkan hingga tak berbentuk. Tentunya, Garaka tidak diam begitu saja. Ia akhirnya membentuk pasukan mayat hidup dan memulai perang dengan manusia. Ia menggunakan kekuatannya berupa es untuk membekukan manusia. Sampai akhirnya, sebuah tim pengembara penangkap arwah mistis yang disebut sebagai Fearmaster, yang juga nenek moyang dari Needham, muncul dan menggunakan kekuatan api mereka untuk memenjarakan Garaka di dalam bola artefak itu serta mencuri tanduk Garaka yang kini disimpan di rumah Needham. Selain memberitahu mereka sejarah, Hubert juga mengajak mereka untuk mendengarkan rekaman mantra pemanggil Garaka yang ternyata pernah dilakukan oleh sekelompok orang yang di awal film tewas membeku. Rekaman itu berisi bisikan mantra-mantra dengan bahasa Ngapa.
Saat sedang asik-asiknya mendengarkan, posesor yang berada di dalam alat perekam podcast tiba-tiba keluar dan mencuri roll rekaman tersebut. Kemudian kabur dari perpustakaan dengan kantong sampah. Ray dan Hobart pun langsung mengejarnya sampai ke patung singa yang berada di depan perpustakaan. Saat mereka hendak mengambil roll rekaman, posesor masuk ke patung singa tersebut, sehingga patung singa itu menjadi hidup dan mencoba menyerang mereka. Bobby dan podcast lalu segera mengambil proton pack di motor Ray dan akhirnya berhasil menghancurkan patung singa tepat saat polisi tiba. Akibat kejadian ini, Walter pun punya alasan lain untuk menyerang Ghostbuster dan berniat untuk menutupnya selamanya. Jadi ia pun menangkap Bobby dan memeriksanya karena tidak mematuhi perintah. Selain itu, Walter juga akan menutup sementara operasi Ghostbuster dan mengambil alih peralatan-peralatan mereka. Sedang Winston memarahi Ray karena membuat Bobby serta podcast mendapat masalah. Di malam harinya, Ray dan cawan-cawan membawa Needham ke markas Ghostbuster Gary untuk melatih kemampuannya yang ternyata bisa mengendalikan api. Ray lalu meminta Needham memindahkan api korek api ke lilin. Awalnya Needham menolak karena itu mustahil. Namun saat tangan Needham tak sengaja bergerak, api di depannya ikut-ikutan bergerak. Di sisi lain, Bobby yang sedang sedih memilih menyendiri di taman dan didekati kembali oleh Melody. Keduanya lalu jalan-jalan sambil curhat tentang Bobby yang ingin merasakan menjadi hantu. Mengingat kalau Winston memiliki alat pencabut roh, Bobby pun berencana untuk bertukar fisik dengan Melody, yaitu dengan memisahkan roh Bobby dan menggantinya dengan roh Melody selama 2 menit. Keduanya lalu pergi ke fasilitas Winston yang sedang sepi. Bobby kemudian masuk ke dalam alat ekstraksi dan memulai proses pemindahan roh secara otomatis. Setelah upayanya itu berhasil dan Bobby pun kini menjadi hantu, tapi di saat itu juga tiba-tiba Melody mulai mengungkapkan kalau ia sebenarnya memang sudah punya niat ini untuk mengganti tubuh Bobby. Ternyata selama ini ia bekerja untuk Garaka dan akan membebaskannya. Tapi karena hantu tak bisa membuka bola artefak, jadi ia membutuhkan orang hidup untuk melakukan pekerjaannya. Melody lalu merasuki Bobby dan mengucapkan mantra. Seketika bola itu pun hancur dan roh Garaka bebas kembali. Di saat itu juga, Lucky datang dan mencoba menembakkan ledakan proton ke Garaka. Namun karena Garaka adalah dewa, ia pun biasa-biasa saja dan malah mampu membekukan proton laser serta menghancurkan alat tersebut. Setelah itu, ia pun pergi. Keesokan harinya, Kelly dan Gary datang ke fasilitas untuk menemui Bobby yang ketakutan karena ia telah membebaskan Dewa Es. Di tempat lain, Garaka mulai memburu musuh bebuyutannya yaitu Fairmaster. Namun ia salah sasaran karena yang ia bunuh ternyata seorang penjual vape. Setelah itu, Garaka pergi ke rumah Needham untuk mengambil kedua tanduknya. Begitu tanduk terpasang, Garaka pun mendapatkan kembali semua kekuatannya dan berencana membangun kerajaannya sendiri. Garaka kemudian mulai membangun wilayahnya dengan membekukan daerah pantai yang membuat orang lari ketakutan. Setelah itu, Garaka merembet ke perkotaan yang membuat sebagian orang tewas membeku. Gary, Kelly, dan Bobby lalu segera kembali ke markas untuk mempersiapkan peralatan melawan Garaka. Sesamanya di sana, mereka bertemu yang lain yang akan membantu melawan Garaka, termasuk Ray dan Janine. Gary lalu mengungkapkan kalau Garaka mencoba untuk membebaskan hantu-hantu yang lain
Dengan begitu rencananya untuk membuat kerajaan dan pasukan mayat hidup akan berjalan lancar. Gak lama kemudian, Lars pun datang sambil membawa beberapa proton pack untuk anggota Ghostbuster. Sebelum beraksi, Ray dan Bobby ingat tentang bola artefak kuno yang terbuat dari material art kuningan, di mana material kuningan dipercaya masyarakat kuno bisa mengurung makhluk astra otopat, bahkan sekelas Garaka pun bisa dikurung. Dari situlah Bobby ngide dengan melapisi mesin proton pack-nya dengan kuningan. Di saat itu juga, Winston datang untuk bergabung dengan mereka. Setelah semuanya siap, tiba-tiba ada yang gedor pintu di depan. Dan saat dibuka ternyata itu Feng Man yang juga ingin bergabung melawan Garaka. Beberapa menit kemudian, hantu posesor datang mendobrak pintu depan. Ia lalu masuk ke dalam mobil dan mencoba menabrak anggota Ghostbuster lama. Setelah itu ia pindah ke pesawat kertas dan terbang ke lantai atas. Lucky yang berada di sana tak sengaja memasukkan posesor ke dalam proton pack-nya. Hal ini membuat posesor memiliki kesempatan untuk membuat kekacauan dengan menembakkan protein ke arah Trevor. Tapi sebelum proton mengenai tubuh mereka, Nedem datang dan menggunakan kemampuannya untuk mengendalikan laser proton tersebut. Posesor lalu kabur dengan cara masuk ke dalam pizza. Tapi di saat itu juga Slimmer datang dan memakan pizza tersebut beserta posesor. Kini badai es pun sudah menyebar ke Kabupaten New York. Garaka kemudian datang ke markas Ghostbuster untuk membebaskan para hantu. Para anggota Ghostbuster lalu mulai menabai Garaka dengan laser proton. Namun usaha mereka sia-sia karena Garaka mampu membekukan laser proton tersebut. Di saat itu juga, Nedem datang sambil memakai setelan nenek moyangnya. Ketika Nedem hendak menyerang Garaka dengan api, tiba-tiba korek api tidak menyala karena sudah kehabisan gas. Alhasil, Gara tanpa pikir panjang langsung membekukan para anggota Ghostbuster tersebut. Sementara itu, Bobby mencoba berbicara dengan Melody yang kini menyesali tindakannya. Tetapi Bobby menenangkannya dan mengatakan ke Melody kalau Garaka terlalu jahat sehingga tidak mungkin membantu Melody untuk menyeberang ke dimensi lain untuk berkumpul dengan keluarganya. Karena tanpa disadari, ternyata Melody ini sudah memiliki kemampuan tersebut yang bisa masuk ke dimensi lain. Garaka lalu menggunakan kekuatannya untuk melepaskan semua hantu yang pernah ditangkap oleh Ghostbuster. Setelah para hantu itu terbebas, Bobby datang untuk menghadapi Garaka. Ia lalu menembakkan laser proton yang sudah dilapisi kuningan ke arah Garaka dan berhasil mengenainya. Namun, meskipun begitu, kekuatan Garaka masih jauh lebih kuat dari proton milik Bobby. Ia lalu menyerang balik Bobby yang membuat Bobby membeku. Di saat itu juga Melody datang dan menggunakan apinya untuk menyalakan korek api sehingga Nedem yang ternyata kebal beku bisa menggunakan kekuatannya dan mengarahkannya ke Garaka. Api yang dihasilkan dari Nedem juga mampu melepaskan para anggota Ghostbuster dari pembekuan. Bobby lalu segera menembakkan protonnya lagi ke arah Garaka. Begitu pula dengan Nedem. Dikarenakan posisi Garaka tepat di atas saluran penampungan hantu, jadi para anggota Ghostbuster lama pun bekerjasama untuk mengunci saluran tersebut sehingga Garaka tersedot oleh pusaran sinar astral dan terkurung di dalam penampungan tersebut untuk selamanya. Setelah kejadian itu, Melody berpamitan dengan Bobby sebelum akhirnya ia hilang dan pergi ke dimensi lain di mana keluarganya berada. Kini, es yang menutupi kota sudah mulai menghilang. Ghostbuster kemudian keluar dari fasilitas dan mendapatkan sorakan kebahagiaan dari keluarga New York.
Tapi lagi-lagi Walter datang dan berniat untuk menutup Ghostbuster lagi. Untungnya, para warga membela Ghostbuster dan mendukung tindakan mereka membasmi hantu. Karena bagi warga New York, Ghostbuster adalah pahlawan. Karena jika bukan karena mereka, kota ini akan tertutup es untuk selamanya. Alhasil, Walter pun tidak ada pilihan lain dan membiarkan Ghostbuster tetap beroperasi. Selang tak lama, Slammer dan naga saluran pembuangan tiba-tiba terbang keluar dari fasilitas dan menuju ke kota. Jadi keluarga baru Ghostbuster pun bersiap berangkat untuk menangkap mereka serta hantu-hantu lainnya yang terlepas akibat garakan. Selama kredit, mini Stay Puft Marcello Man terlihat mencuri truk milik perusahaan Stay Puft tanpa sepengetahuan si pengemudi truk, dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Ghostbuster Frozen Empire. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.